Perang Dunia Pertama merupakan sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 hingga tanggal 11 November tahun 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Dalam pertempuran Isonzo ke-12, juga dikenal sebagai Pertempuran Caporetto Oktober tahun 1917, yang saat itu bala bantuan Jerman membantu Austria-Hongaria meraih kemenangan yang menentukan. Setelah Caporetto, sekutu Italia ikut serta menawarkan peningkatan bantuan. Pasukan Inggris dan Prancis serta Amerika tiba di wilayah tersebut, dan sekutu mulai merebut kembali front Italia. Pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama, keunggulan Angkatan Laut Kerajaan Inggris tidak tertandingi oleh armada negara lain, tetapi Angkatan Laut Kekaisaran Jerman telah membuat kemajuan besar dalam menutup kesenjangan antara kedua kekuatan Angkatan Laut tersebut. Kekuatan Jerman di laut lepas juga dibantu oleh armada kapal selam U-boatnya yang mematikan. Setelah pertempuran Doggerbang pada bulan Januari tahun 1915, di mana Inggris melancarkan serangan mendadak terhadap kapal-kapal Jerman di Laut Utara, Angkatan Laut Jerman memilih untuk tidak menghadapi Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang perkasa dalam pertempuran besar selama lebih dari setahun dan lebih memilih untuk beristirahat. Sebagian besar strategi Angkatan Lautnya dilakukan pada U-boatnya. Pertempuran laut terbesar dalam Perang Dunia Pertama yaitu Pertempuran Jutlandia, Mei tahun 1916 membuat superioritas Angkatan Laut Inggris di Laut Utara tetap utuh, dan Jerman tidak akan melakukan upaya lebih lanjut untuk mematahkan blokade laut sekutu selama sisa perang. Perang Dunia Pertama merupakan konflik besar pertama yang memanfaatkan kekuatan pesawat. Meski dampaknya tidak sebesar Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau U-boat Jerman, penggunaan pesawat pada Perang Dunia Pertama menunjukkan peran penting mereka dalam konflik militer di seluruh dunia. Pada awal Perang Dunia Pertama, penerbangan merupakan bidang yang relatif baru. Wright bersaudara melakukan penerbangan berkelanjutan pertama mereka hanya 11 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1903. Pesawat pada awalnya digunakan terutama untuk misi pengintaian. Selama pertempuran Marne Pertama, informasi yang disampaikan dari pilot memungkinkan sekutu mengeksploitasi titik lemah di garis pertahanan Jerman yang membantu sekutu mendorong Jerman keluar dari Prancis. Senapan mesin pertama berhasil dipasang di pesawat pada bulan Juni tahun 1912 di Amerika Serikat, tetapi tidak sempurna. Jika waktunya tidak tepat, peluru dapat dengan mudah menghancurkan baling-baling pesawat asalnya. Morane Saulnier tipe L, sebuah pesawat Prancis memberikan solusinya, baling-balingnya dilapisi dengan irisan deflektor yang mencegah peluru mengenainya. Morane Saulnier tipe L digunakan oleh Prancis, British Royal Flying Corps bagian dari Angkatan Darat British Royal Navy Air Service dan Imperial Russian Air Service. British Bristol tipe 22 adalah model populer lainnya yang digunakan untuk pekerjaan pengintaian dan digunakan sebagai pesawat tempur. Penemu Belanda Anthony Fokker memperbaiki sistem deflektor Perancis pada tahun 1915. Interrupter, miliknya menyinkronkan penembakan senjata dengan baling-baling pesawat untuk menghindari tabrakan. Meskipun pesawatnya yang paling populer selama Perang Dunia Pertama adalah Fokker Eindecker satu kursi, Fokker menciptakan lebih dari 40 jenis pesawat untuk Jerman. Sekutu meluncurkan Handley Page HPO-400, pembom dua mesin pertama pada tahun 1915. Seiring kemajuan teknologi udara, pembom berat jarak jauh seperti Gotha GV Jerman pertama kali diperkenalkan pada tahun 1917 digunakan untuk menyerang kota-kota seperti London. Kecepatan dan kemampuan manuver mereka terbukti jauh lebih mematikan dibandingkan serangan Zeppelin Jerman sebelumnya. Pada akhir perang, sekutu memproduksi pesawat 5 kali lebih banyak dibandingkan Jerman. Pada tanggal 1 April tahun 1918, Inggris membentuk Royal Air Force atau RAF, Angkatan Udara pertama yang menjadi cabang militer terpisah yang independen dari Angkatan Laut atau Angkatan Darat. Karena Jerman mampu membangun kekuatannya di front barat setelah gencatan senjata dengan Rusia,
pasukan sekutu berjuang untuk menahan serangan Jerman lainnya hingga bala bantuan yang dijanjikan dari Amerika Serikat tiba. Pada tanggal 15 Juli tahun 1918, pasukan Jerman melancarkan serangan terakhir Jerman dalam perang tersebut, menyerang pasukan Prancis bergabung dengan 85.000 tentara Amerika serta beberapa pasukan ekspedisi Inggris dalam pertempuran Marne kedua. Sekutu berhasil memukul mundur serangan Jerman dan melancarkan serangan balasan mereka sendiri hanya 3 hari kemudian. Setelah menderita banyak korban, Jerman terpaksa membatalkan serangan yang direncanakan lebih jauh ke utara, di wilayah Flanders yang membentang antara Prancis dan Belgia, yang dianggap sebagai harapan kemenangan terbaik Jerman. Pertempuran Marne kedua membalikkan gelombang perang ke arah sekutu, yang berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Prancis dan Belgia pada bulan-bulan berikutnya. Pada saat Perang Dunia Pertama dimulai, terdapat 4 resimen serba hitam di militer Amerika Serikat, yaitu infanteri ke-24 dan ke-25 serta kavaleri ke-9 dan ke-10. Keempat resimen tersebut terdiri dari tentara terkenal yang bertempur dalam Perang Spanyol-Amerika dan Perang Amerika-India, serta bertugas di wilayah Amerika. Tetapi mereka tidak dikerahkan untuk pertempuran di luar negeri pada Perang Dunia Pertama. Tentara kulit hitam yang bertugas bersama tentara kulit putih di garis depan Eropa tidak terbayangkan oleh militer Amerika Serikat. Sebaliknya, pasukan Afrika Amerika pertama yang dikirim ke luar negeri bertugas di batalion buruh yang terpisah, dibatasi pada peran rendahan di Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan tidak bertugas di marinir sepenuhnya. Tugas mereka sebagian besar meliputi membongkar muatan kapal, mengangkut material dari depo kereta api, pangkalan dan pelabuhan, menggali parit, memasak dan merawat, melepaskan kawat berduri dan peralatan yang tidak dapat dioperasikan, serta menguburkan tentara. Menghadapi kritik dari komunitas kulit hitam dan organisasi hak-hak sipil atas kuota dan perlakuan terhadap tentara Afrika Amerika dalam upaya perang, militer membentuk 2 unit tempur kulit hitam pada tahun 1917, yakni Divisi ke-92 dan ke-93. Dilatih secara terpisah dan tidak memadai di Amerika Serikat, divisi-divisi tersebut bernasib berbeda dalam perang. Divisi ke-92 menghadapi kritik atas kinerja mereka dalam kampanye Meuse Argonne pada bulan September tahun 1918, sedangkan divisi ke-93 lebih sukses. Dengan jumlah pasukan yang semakin berkurang, Prancis meminta bala bantuan dari Amerika dan Jenderal John Pershing, komandan pasukan ekspedisi Amerika. Ia mengirim resimen di Divisi 93 ke sana, karena Prancis memiliki pengalaman bertempur bersama tentara kulit hitam dari tentara kolonial Prancis Senegal. Resimen 369 Divisi 93, yang dijuluki Harlem Hellfighters bertempur dengan sangat gagah dengan total 191 hari di garis depan lebih lama dari resimen AEF manapun, sehingga Prancis menganugerahi mereka Croix de Guerre atas kepahlawanan mereka. Lebih dari 350.000 tentara Afrika Amerika akan bertugas dalam Perang Dunia Pertama dalam berbagai kapasitas. Pada musim gugur tahun 1918, blok sentral terpecah belah di semua lini. Meskipun Turki menang di Gallipoli kemudian dikalahkan oleh pasukan invasi dan pemberontakan Arab yang menghancurkan perekonomian Utsmaniyah dan menghancurkan tanahnya, Turki menandatangani perjanjian dengan sekutu pada akhir Oktober tahun 1918. Austria-Hongaria yang terpecah dari dalam karena meningkatnya gerakan nasionalis di kalangan penduduknya yang beragam mencapai gencatan senjata pada tanggal 4 November. Menghadapi berkurangnya sumber daya di medan perang, ketidakpuasan di dalam negeri dan menyerahnya sekutu-sekutunya, Jerman akhirnya terpaksa melakukan gencatan senjata pada tanggal 11 November tahun 1918, sekaligus mengakhiri Perang Dunia Pertama. Pada konferensi perdamaian Paris tahun 1919, para pemimpin sekutu menyatakan keinginan mereka untuk membangun dunia pasca perang yang dapat melindungi diri dari konflik-konflik berskala dahsyat di masa depan. Beberapa peserta yang penuh harapan bahkan mulai menyebut Perang Dunia Pertama sebagai perang untuk mengakhiri semua perang. Tetapi perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni tahun 1919 tidak akan mencapai tujuan mulia tersebut. Dibebani dengan rasa bersalah akibat perang,
reparasi yang besar, dan ditolaknya masuk ke Liga Bangsa-Bangsa, Jerman merasa tertipu untuk menandatangani perjanjian tersebut, karena percaya bahwa perdamaian apapun akan menjadi perdamaian tanpa kemenangan, seperti yang dikemukakan oleh Presiden Wilson dalam pidato 14 Points-nya yang terkenal pada Januari tahun 1918. Seiring berjalannya waktu, kebencian terhadap perjanjian Versailles dan pembuatnya berubah menjadi kebencian yang membara di Jerman, yang pada 2 dekade kemudian dianggap sebagai salah satu penyebab Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama merenggut nyawa lebih dari 9 juta tentara dan 21 juta lainnya terluka, yang mana korban sipil berjumlah hampir 10 juta. Dua negara yang paling terkena dampaknya ialah Jerman dan Prancis, yang masing-masing negara mengirimkan sekitar 80% populasi prianya yang berusia antara 15 dan 49 tahun ke medan perang. Gangguan politik seputar Perang Dunia Pertama juga berkontribusi pada jatuhnya 4 dinasti kekaisaran yang terhormat, yakni Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki. Perang Dunia Pertama menimbulkan pergolakan sosial besar-besaran, ketika jutaan perempuan memasuki dunia kerja untuk menggantikan laki-laki yang berperang dan mereka yang tidak pernah kembali lagi. Perang Global Pertama juga turut menyebarkan salah satu pandemi global paling mematikan di dunia, yaitu epidemi flu Spanyol pada tahun 1918, yang diperkirakan menewaskan 20 hingga 50 juta orang. Perang Dunia Pertama juga disebut sebagai Perang Modern Pertama. Banyak teknologi yang kini dikaitkan dengan konflik militer senapan mesin, tank, pertempuran udara, dan komunikasi radio diperkenalkan dalam skala besar selama Perang Dunia Pertama. Dampak parah yang ditimbulkan oleh senjata kimia seperti gas mustard dan fosgen terhadap tentara dan warga sipil selama Perang Dunia Pertama mendorong sikap publik dan militer terhadap penggunaan senjata tersebut secara terus-menerus. Perjanjian Konvensi Jenewa yang ditandatangani pada tahun 1925, membatasi penggunaan bahan kimia dan biologi dalam peperangan dan masih berlaku hingga saat ini.